Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan memberi judul renungan firman Tuhan dengan judul iman adalah tanda orang yang hidup bersama Yesus. Saya ambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini diibaratkan sebuah perjalanan. Sebelum kita memulai perjalanan, tentu kita membutuhkan banyak persiapan agar perjalanan kita tidak terkendala. Kita juga harus memperhatikan apa yang paling kita butuhkan selama dalam perjalanan itu, sehingga tidak mudah tergoda pada hal-hal yang menghalangi kita dan kita bisa sampai ke tujuan penuh sukacita tanpa kekurangan satu apapun. Dalam perjalanan itu tentu kita akan berjumpa dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, berjumpa dengan berbagai situasi kondisi, terkadang menggoda kita untuk jauh daripada Tuhan, bahkan mungkin menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan dan berkemenangan dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan? Kuncinya adalah kita mesti beriman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa bertahan hidup di dunia ini, maka ada beberapa hal yang harus kita penuhi, yaitu yang disebut kebutuhan pokok. Kita mesti butuh sandang, pangan, dan papan. Itu untuk kita bisa bertahan, dikatakan kita layak untuk hidup di dunia ini. Tetapi saudaraku, sebagai orang benar, sebagai orang percaya, tidak cukup kita hanya hidup dengan ketiga kebutuhan pokok itu. Kita harus hidup dengan iman, itu kata Alkitab. Kita mesti hidup dengan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya tadi yang sudah saya bacakan kepada sidang jemaat yang di Roma, di dalam Roma 1 ayat yang ke-7 mengatakan tadi seperti ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup dengan iman. Dengan kata lain bahwa kita tidak cukup hanya terpenuhi dengan kebutuhan pokok saja. Kita tidak cukup hanya ada makan, ada sandang, ada tempat tinggal atau papan. Kita membutuhkan iman, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman bukan hanya berarti sekedar menerima Yesus. Kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Yang penting saya menerima Yesus, bagaimana saya hidup itu soal lain. Hidup boleh seenaknya saja, tidak perlu memperhatikan atau mengasihi orang lain. Terus dikuasai dengan rasa takut, dikuasai dengan kekhawatiran. Bukan seperti itu, saudaraku. Rasul Paulus memberikan gambaran yang jelas bahwa iman sangat berperan dan harus ada dalam setiap kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Kata hidup di dalam Roma 1 ayat 17 di atas mengacu kepada sebuah proses, daya atau kekuatan yang berkelanjutan yang harus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Dengan demikian saudaraku, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita dimanapun kita berada, kita harus hidup oleh iman. Ketika kita bekerja, ketika kita berteman, saat kita mengambil keputusan, hingga di saat-saat kesabaran kita diuji, mendapat perlakuan tidak adil, atau ketika kita mulai kehilangan kesabaran, iman akan menentukan kehidupan kita. Iman memberi hidup bagi kita. Iman akan sangat penting apakah kita hidup sebagai orang benar atau tidak. Sebagai contoh, saudaraku,
yang sederhana saja. Apakah kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan merasa damai di malam hari, atau kita gelisah? Kita tidak bisa tidur, dipenuhi dengan rasa was-was, dipenuhi dengan rasa khawatir. Mari kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh pemazmur Raja Daud, saudaraku. Di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Seperti itulah iman yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya saudaraku, iman bukan hanya sekedar berbicara mengenai kita lolos dari neraka dan masuk ke surga. Tidak, saudaraku. Kualitas hidup akan sangat tergantung dari seberapa jauh iman bekerja dalam diri kita. Saudaraku, kalau saudara membaca dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Ada banyak tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan tentang bagaimana kita hidup. Penulis Ibrani sudah menulis begitu banyak contoh orang yang hidup lewat iman lalu berhasil mencapai hidup yang berkemenangan dengan iman mereka. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani memulai uraiannya dengan sebuah definisi iman, yaitu iman seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap hal yang kita lakukan, putuskan atau jalani. Sebuah kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangat ditentukan oleh seberapa besar iman mengisi kehidupan mereka. Apakah kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan, kebimbangan, atau hidup dipenuhi dengan damai sejahtera tanpa tergantung situasi kondisi yang tengah terjadi atau dihadapi oleh mereka? Apakah hidup dengan sikap positif atau mudah berburuk sangka? Apakah hidup dengan mengasihi tanpa pamrih? Semuanya akan bermula dari iman seperti apa yang ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan primer bisa menjamin hidup setiap orang. Tetapi jika ingin hidup kita berkualitas sebagai orang benar, maka tidak bisa tidak, kita harus bersumber kepada iman. Orang benar, kata firman Tuhan, itu hidup oleh iman. Sebaliknya, orang yang tidak mengindahkan itu akan menjadi orang yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kitab Ibrani 10 ayat yang ke-38 mengatakan seperti ini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita, di manakah letak kita hari ini, saudara? Seperti apakah iman yang ada di dalam kehidupan kita? Mari pastikan iman tengah memimpin kita dalam setiap sisi kehidupan, karena orang benar itu hidup oleh iman. Amin.